terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Jawa Timur. Ratusan aparat polisi kembali mendatangi Pondok Pesantren Siddiqiyah Losari, Ploso Jombang pada pagi tadi. Kedatangan ini menjadi upaya polisi untuk jemput paksa terhadap MSAT, putra Kiai yang menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan seksual yang tak kunjung tertangkap. Bisa terlihat di video yang Anda lihat sekarang, situasi pada Kamis pagi tadi cukup mencekam terasa di sekitar pintu masuk dan keluar pondok di area sisi selatan toko modern. Warga yang mendekati area tersebut pun langsung diusir petugas kepolisian. Bahkan, ratusan warga sekitar melihat secara berderet di jalan raya. Aparat kepolisian juga terlihat mendapat perlawanan hingga dikabarkan terluka. Anggota BRIMOB diserang pendukung MSAT di dalam pondok pesantren. Polisi pun akhirnya menangkap satu orang, yaitu sang sopir MSAT berinisial DD. DD ditangkap karena menghalangi penangkapan terhadap MSAT pada pekan lalu. MSAT pun tak kunjung tertangkap. Bahkan, kembali beredar sebuah video yang memperlihatkan sang ayah Kiai Muhti yang menyanggupi untuk menghantarkan putranya MSAT ke Polda Jatim. Jangan kalau dengan masalah itu, nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Tidak usah. Sama. Sampaikan kepada. Hingga kini, MSAT belum juga bisa ditangkap. Sementara itu, 3 truk pendukung MSAT sudah dibawa polisi dari pesantren tersebut untuk menjaga agar situasi tetap kondusif. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menegaskan bahwa pihaknya masih akan terus mencari tersangka hingga ketemu dan bisa tertangkap. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sementara itu dari Nusa Tenggara Barat, Pilkades di Desa Bajo, Soromandi, Kabupaten Bima pada Rabu siang kemarin berakhir ricuh. Kericuhan ini dipicu karena ketidakpuasan terhadap keputusan panitia. Kericuhan ini mengakibatkan warga bernama Ikra, usia 58 tahun, harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Ia terluka di bagian hidung akibat terkena lemparan batu oleh terduga pelaku berinisial UA. Pelaku yang berusia 26 tahun sempat dihakimi dan berhasil kabur dari kejaran warga. Karena tidak mendapati pelaku, keluarga korban kemudian melempari kantor desa setempat menggunakan batu dan kayu. Kericuhan bermula saat panitia penyelenggara hendak berikan kesempatan warga di dusun ketiga untuk mencoblos. Akan tetapi seharusnya kesempatan itu diberikan kepada warga di dusun Nandondere karena jauh dari lokasi titik pencoblosan. Keputusan panitia tidak diterima. Akhirnya kericuhan tak bisa dihindari antara kelompok warga dari Nandondere dan pihak panitia. Kericuhan pun terjadi hingga berujung Ikra dikenai lemparan batu. Sementara itu dari Jakarta Selatan, seorang karyawati berinisial AF asal Citayam, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria di angkutan Kota Raya Ciputra ke Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Menurut kakak korban NL, sebelum korban mengalami kejadian tak mengenakan ini, korban sama sekali tak menaruh rasa curiga terhadap pelaku yang berada dalam kendaraan yang sama dengan korban. Tindakan pelaku yang berusia 24 tahun itu semakin menjadi-jadi setelah korban yang berusia 21 tahun ini merasa ada yang janggal dengan gerak tangan pelaku. Terlebih, tas pelaku dengan korban sempat bergesekan karena terjadi pergerakan.
Usai berhasil memergoki aksi pelaku, korban kemudian pindah tempat untuk merekam wajah pelaku untuk dijadikan barang bukti pelaporan ke kepolisian. Sebelum turun, korban pun sempat melampiaskan kekesalannya dengan menampar pelaku sebelum turun dari kendaraan korban. Korban pun sudah melaporkan kasus kekerasan seksual ini kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan guna ditindaklanjuti penanganannya. Informasi dari Lampung, kebakaran maut melahap 26 unit rumah bedeng dan 4 rumah warga di pemukiman padat penduduk di daerah Kota Karang, Kota Bandar Lampung. Kebakaran ini pun menyisakan luka dan duka mendalam bagi para korban. Peristiwa nahas ini menewaskan 2 korban jiwa meninggal dunia. Keduanya merupakan ibu dan anak yang diketahui terpanggang dalam satu rumah bedeng. Menurut kesaksian seorang warga bernama Ria, kobaran api dari kebakaran tersebut terbilang sangat besar. Api diketahui pertama kali muncul sekitar pukul 9 malam dan baru bisa dijinakan oleh petugas damkar 2 jam berselang atau sekitar pukul 11 malam. Hingga kini penyebab dari percikan api belum diketahui pasti. Diduga api berasal dari kompor gas hingga korsleting listrik. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, berjanji akan memberikan bantuan kepada korban dan segera membangun pemukiman tempat tinggal baru untuk semua korban. Kita ke Madinah, Arab Saudi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Ibu Wuti Ma'ruf Amin tiba di Royal Terminal Madinah pada pukul 14.20 waktu Arab Saudi pada Selasa kemarin. Perjalanan yang ditempuh Wapres Ma'ruf kurang lebih 9 jam 20 menit dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300ER penerbangan rute Jakarta ke Madinah. Kedatangan Wapres ke Arab Saudi ini adalah untuk melaksanakan ibadah haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Di bawah tangga pesawat, kedatangan Wapres beserta rombongan disambut oleh Deputi Gubernur Madinah, Wahib bin Muhammad Al-Sihli, hingga pejabat pertahanan KBRI Riyadh, yakni Putut Wiyaksono Hadi. Setelah beramah-ramah singkat di Royal Terminal Madinah, rombongan Wapres pun melanjutkan perjalanan ke Hilton Madinah. Selama kurang lebih 7 hari ke depan, Wapres beserta istri akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di Madinah dan juga Makkah. Di tengah cuaca panas, Wapres dan rombongan terus menjaga stamina dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dari pemerintah Arab Saudi. Dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan. Selain itu, kini jemaah haji sudah mulai bergerak menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berikut kita simak pernyataan PLH Kepala Biro HDI Kementerian Agama, Wawan Junaidi, dalam video berikut ini. Kondisi cuaca di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 44 derajat Celcius. Kami tetap menghimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram, tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di dalam ruangan, terutama ketika di Masjidil Haram. Ibu bapak saudara sekalian yang kami hormati, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang tinggal 1 hari lagi, pemerintah perlu menyampaikan hal-hal berkaitan dengan rencana pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina sebagai berikut. Satgas Arafah bidang layanan umum dan layanan kesehatan mulai diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 7 Dzulhijjah pada pukul 22.00 sampai pukul 23.00 waktu Arab Saudi. Sementara Satgas Musdalifah mulai diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah pada pukul 22.00 waktu Arab Saudi. Satgas Mina mulai diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah pada pukul 03.00 Arab Saudi. Sedangkan jemaah haji mulai diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah atau berdepatan dengan tanggal 7 Juli 2022 pukul 07.00 waktu Arab Saudi secara berangsur-angsur dan terakhir pada pukul 17 waktu Arab Saudi. Dengan demikian, seluruh jemaah haji Indonesia pada hari ini seluruhnya diberangkatkan ke Arafah
untuk persiapan pelaksanaan wukuf esok hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2022. Marilah sama-sama kita doakan semoga pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini yang jatuh pada hari Jumat yang merupakan ibadah haji akbar berjalan dengan baik, lancar, dan tertib. Dan semoga seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan predikat haji mabrur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah Indonesia dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan terbaik kepada jemaah haji. Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali setelah pesan berikut ini. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kita beralih ke Kabupaten Nias Utara. Presiden Jokowi melakukan peninjauan perbaikan jalan di Kecamatan Alasa pada Rabu kemarin. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Peningkatan infrastruktur ruas jalan Laehua, Ombolata, Tumula, hingga Faekunaa yang membentang sepanjang 16 km ini menghabiskan anggaran sebesar 32,36 miliar rupiah. Berdasarkan data Pemprov Sumatera Utara terakhir, sekitar 65% atau kurang lebih 171 km dari 263,140 km jalan di Kepulauan Nias dalam kategori rusak. Hal ini cukup memprihatinkan yang berdampak signifikan pada pembangunan. Pemprov Sumatera Utara sendiri menganggarkan 291,85 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan sekitar 55,8 km di Kepulauan Nias. Proses perbaikan ini masuk ke dalam program pembangunan jalan dan jembatan tahun 2022 hingga 2024 sepanjang 450 km dengan skema multi-years. Ada 7 ruas jalan nasional di Kabupaten Nias serta jalan provinsi mencapai 16 ruas. Dengan adanya perbaikan ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah dapat mengatasi permasalahan infrastruktur. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menargetkan proyek peningkatan infrastruktur ini selesai pada tahun depan. Serta ia meminta gubernur dan bupati dalam menangani perbaikan poros jalan provinsi maupun kabupaten juga kota. Ya, saya ke lapangan pada hari ini ke Pulau Nias. Utamanya nanti kita akan lihat di Nias Utara dan Nias Utara, di Nias, kemudian di Gunung Sitoli, dan saya akan melihat
jalan nasionalnya seperti apa, dan sudah saya lihat tadi sebagian, jalan poros provinsinya seperti apa, jalan poros kabupatennya seperti apa. Kalau yang untuk jalan nasional, ini tinggal lingkarnya tinggal 16 km, insya Allah tahun depan dah rampung semuanya, karena ini memang harus dibuat jalan baru. Kemudian yang jalan provinsi, mestinya nanti segera ditangani oleh Gubernur, poros jalan provinsi. Yang kabupaten, yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PU. Saya kira ini adalah jalan bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias, sehingga komoditas yang ada di sini baik kelapa, ikan, dan semuanya bisa nanti masuk ke pasar dan memiliki competitiveness, memiliki daya saing yang baik kalau infrastrukturnya siap, ya. Termasuk juga untuk pariwisata, karena di sini untuk surfing itu sangat bagus sekali dan sangat diminati. Ya, udah. Ya, target pembangunannya sampai kapan ini, Pak? Tahun depan selesai, insya Allah tahun depan. Ya. Iya, sama. Masih dari Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang terjadi di dunia saat ini. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar bangsa Indonesia tetap bisa mempertahankan swasembada pangan agar bisa melewati krisis pangan. Di acara ini pun Presiden mengajak seluruh keluarga di tanah air untuk bersama-sama mencegah stunting. Selengkapnya kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan di acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 di Medan, Sumatera Utara berikut ini. Sekarang ini semua negara tidak berada pada posisi yang aman-aman saja. Hati-hati mengenai ini. Kita telah 2,5 tahun menghadapi tantangan berat yang namanya pandemi COVID. Dan sampai saat ini belum rampung. Belum selesai. Negara-negara lain masih tinggi COVID-nya. Kita alhamdulillah, meskipun masih berada pada posisi yang rendah, inilah tugas kita semuanya untuk mengendalikan. Tetap harus waspada, jangan sampai naik lagi. Karena kalau COVID-nya bisa kita kendalikan, pemulihan ekonomi ini lebih mudah. Sekarang tambah sulit karena ditambah satu masalah besar, yaitu perang di Ukraina. Hati-hati mengenai perang Ukraina. Karena ini menyangkut pangan dan energi, pangan, minyak, dan gas, yang akan mempengaruhi semua negara di dunia. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi, harganya hanya $60. $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat. Hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Di Jerman, di Singapura 31.000. Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi.
Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Nggak, supaya kita semua ngerti masalah ini. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Internasional sudah naik 5 kali, naiknya 5 kali. Padahal gas kita impor juga gede banget. Sekarang pindah yang ada urusannya dengan Harganas, yaitu pangan. Pangan juga sama, naik, seluruh dunia naik. Ada yang naiknya sudah 30%, ada yang naiknya sudah 50%. Untungnya kita ini alhamdulillah, rakyat kita, utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik. Karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Tapi hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya, utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati, yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu. Rusia, Ukraina, Belarusia, semua ada di situ. Di Ukraina saja ada stok gandum. Waktu saya ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelensky, berapa stok yang ada di Ukraina? 22 juta ton. Stok nggak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini 55 juta ton, artinya stoknya sudah 77 juta ton. Di Rusia sendiri, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok di Rusia? 130 juta ton. Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia. Dan sekarang ini sudah mulai, karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, nggak bisa keluar dari Rusia, di Afrika dan beberapa negara di Asia sudah mulai yang namanya kekurangan pangan akut. Sudah mulai yang namanya kelaparan. Bayangkan, kita ini harus betul-betul bersyukur bahwa negara kita diberikan pangan yang harganya beras utamanya tidak naik. Sobat milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi Indonesia ditahan imbang oleh Thailand dengan skor kacamata. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content.
We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali di Top News Sobat Milenial, kasus penikaman yang menyebabkan kematian Mayor CKM Beni Arjihans oleh anak buahnya sendiri. Jenazah pun sudah dimakamkan pada siang tadi. Brigjen TNI Reza Pahlevi memimpin langsung upacara pelepasan keberangkatan jenazah Kepala Rumah Sakit LB Murdani, almarhum Mayor CKM Beni Arjihans. Pengantaran jenazah Mayor Beni Arjihans diberangkatkan menuju kampung halaman di Purwakarta menggunakan maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA659. Dalam proses pengantaran jenazah, almarhum Karum Kid didampingi oleh istrinya, Juar Diana Ningsih, dan dimakamkan pada hari ini. Mayor Beni sendiri merupakan Kepala Rumah Sakit LB Murdani Merauke yang tewas usai ditikam oleh anggotanya sendiri, yaitu Sartu Muhammad Al-Kausar di ruang UGD RS LB Murdani pada Selasa kemarin. Upacara penghormatan dan pelepasan almarhum dilakukan di Bandara Mopa Merauke yang diikuti oleh sejumlah jajaran TNI Angkatan Laut, serta dihadiri pula para Ikatan Dokter Indonesia dan juga tenaga medis. Usai tewasnya Mayor Beni, kini tersangka telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dipecat dari keanggotaan TNI. Kita beralih ke berita olahraga Sobat Milenial. Setelah berhasil menumbangkan Brunei Darussalam pada laga sebelumnya, kini Indonesia harus ditahan imbang oleh Thailand pada laga yang digelar tadi malam dengan skor kacamata. Laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga membuat Indonesia hanya dapat menambah 1 poin, yang terpaksa turun 2 peringkat ke urutan 4 dengan koleksi 5 poin. Hasil imbang ini membuat Vietnam melesat menjadi peringkat pertama dengan kemasan 7 angka. Disusul Thailand yang sebelumnya memuncaki grup harus puas menempati posisi kedua, serta Myanmar berada di atas Indonesia dengan koleksi 6 poin. Di lain sisi, salah satu pemain timnas andalan Marcelindo Ferdinand terpaksa ditandu saat pertandingan melawan Thailand. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Sinteyong menghadapi sisa laga terakhir. Dengan hasil ini, skuad asuhan Sinteyong mau tak mau harus menyapu bersih kemenangan di sisa 2 laga terakhir menghadapi Filipina dengan Myanmar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.